Nah, pada subtopik selanjutnya, kita akan membahas tentang standarisasi gambar dalam teknik mesin. Nah, pengertian standarisasi gambar teknik mesin merupakan suatu keserupan yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi di teknik. Nah, jadi secara simpelnya, untuk memudahkan komunikasi ini, yaitu untuk memudahkan komunikasi antara sebagai seorang desainer dengan drafter. Jadi tidak ada kerancuan ya di antara desainer dan sang pembaca gambar atau yang biasa membuat alat yang sudah kita gambar. Nah, selanjutnya fungsi standarisasi gambar. Yang pertama adalah kepastian sesuai dan tidak kesesuaian pada para pembuat dan pembaca gambar terhadap suatu gambar. Nah, pembuat di sini adalah merupakan seorang desainer atau perancang, dan pembaca gambar adalah seorang drafter yang biasa membuat alat tersebut. Selanjutnya adalah penyeragaman dalam pemakaian simbol-simbol gambar. Yang ketiga adalah kemudahan dalam berkomunikasi antara pembuat atau desainer dan pembaca gambar tersebut atau biasa kita sebut drafter. Yang selanjutnya adalah untuk memudahkan kerjasama antara perusahaan untuk memproduksi massal ukuran-ukuran yang sama. Jadi maksud di sini adalah jika kita akan membuat alat yang massal secara banyak atau secara besar, jadi kita punya standar yang sama ya. Jadi tidak adanya perbedaan ukuran dalam setiap alat yang dibikin secara massal. Yang selanjutnya adalah kelancaran dalam produksi dan pemasaran suku cadang alat industri. Nah, fungsi standarisasi gambar teknik bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara pembuat atau perancang gambar dengan pengguna gambar teknik tersebut. Nah, standarisasi gambar sendiri berarti pembakuan cara membuat dan membaca gambar. Apabila dalam suatu lingkungan kerja teknik, antara yang membuat atau desainer dan yang membaca gambar atau drafter menggunakan standar gambar teknik yang sama, nah, jika sudah menggunakan standar gambar teknik yang sama, tidak akan ada kerancuan dalam pembuatan alat ya. Berarti lingkungan tersebut sudah melakukan standarisasi dalam gambar teknik. Selanjutnya, standar internasional ISO atau yang biasa kita sebut dengan International Organization for Standardization adalah badan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Dan tujuan ISO sendiri adalah menyatukan pengertian teknik antar bangsa melalui suatu standar tertentu. Nah, mengapa ISO mau menyatukan berbagai macam standar di berbagai negara ini? Karena ada sangat banyak sekali standar dalam setiap negara, sehingga diciptakanlah standar ISO agar tidak ada kerancuan di berbagai macam standar dalam semua negara yang terlibat. Bidang kerja ISO yang bertugas membuat standar-standar gambar teknik yang dapat diterima di seluruh dunia sebagai bahasa teknik internasional adalah ISO atau TC10. Indonesia sendiri juga merupakan salah satu negara yang mengikuti standar internasional ISO. Standar gambar teknik yang paling terkenal di dunia inilah yang kita gunakan, yaitu standar ISO. ISO sendiri adalah badan non-pemerintah yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 1946. Tujuan dibentuknya ISO adalah salah satunya untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa. Nah, jadi itu ya. Tujuan ISO sendiri ini adalah menyatukan pengertian teknik antar bangsa melalui suatu standar tertentu ya. Jadi ISO ini pengen semua negara atau satu dunia ini memiliki standar internasional yang sama. Sehingga jika ada beberapa negara yang ingin melakukan kerjasama, semua ukurannya akan sama dan tidak akan ada kerancuan antara seorang desainer dan dengan seorang drafter yang akan membuat alat tersebut. Macam-macam standarisasi gambar teknik mesin. Yang pertama akan kita bahas adalah JIS atau Japanese Industrial Standard. JIS sendiri adalah standar yang digunakan untuk kegiatan industri di Jepang seperti types, scales, quality of performance, dan safety. Nah, jadi JIS memiliki bidang yang luas seperti types atau scale yaitu ukuran, quality atau performance yaitu kualitas, dan safety yaitu keselamatan dan banyak lainnya. Badan yang melakukan koordinasi untuk JIS adalah Komite Standar Industri Jepang atau Japanese Industrial Standard Committee, JISC. Sedangkan lembaga yang menerbitkan JIS adalah Asosiasi Standar Jepang atau Japanese Standard Association, yaitu JSA. JISC terdiri dari banyak komite nasional dan memainkan peran penting dalam melakukan standarisasi kegiatan di seluruh Jepang. Jadi sejarah singkat dari JIS ini, pada era pemerintahan Meiji di Jepang, perusahaan swasta bertanggung jawab untuk membuat standarisasi untuk gambar teknik di negara Jepang. Tapi pemerintah Jepang juga memiliki dokumen standar dan spesifikasi untuk keperluan pengadaan barang-barang tertentu seperti amunisi dan lain sebagainya. Sehingga standar tersebut diringkas
untuk menjadi satu standar resmi, yaitu standar teknik Jepang atau Japanese Engineering pada tahun 1921. Selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, standar yang disederhanakan ditetapkan untuk meningkatkan keluaran material. Nah, sehingga pada tahun 1946, Peraturan Komite Standar Industri Jepang atau Japanese Industrial Standard Committee barulah dibentuk untuk standar nasional Jepang. Tapi setelah sekian lama, akhirnya Undang-Undang Standarisasi Industri sudah direvisi oleh Jepang pada tahun 2004, dan sejak 1 Oktober 2005, tanda JIS atau JIS Mark yang baru telah digunakan pada sertifikasi ulang. Nah, selanjutnya adalah ANSI atau American National Standard Institute. Nah, sesuai namanya, ANSI ini berasal dari negara Amerika Serikat. Tujuan standar ASI adalah mengawasi pengembangan standar untuk produk, layanan, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Organisasi ini juga melakukan koordinasi antara standar Amerika Serikat dengan standar internasional negara-negara lain, sehingga produk Amerika ini bisa dijual luas di berbagai seluruh dunia. Nah, standar apa saja yang diakreditasi oleh ANSI? ANSI melakukan akreditasi standar-standar yang dikembangkan oleh organisasi standar lain, lembaga pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, dari semua standar ini memastikan bahwa produk-produk Amerika Serikat memiliki karakteristik dan kinerja produknya selalu konsisten. Yang kedua adalah semua orang menggunakan definisi dan istilah yang sama atau standar yang sama. Yang ketiga adalah pengujian produk yang dilakukan dengan cara yang sama. ANSI juga mengakreditasi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Nah, ANSI ini mendapatkan anggaran operasional tahunan yang didanai oleh penjualan publikasi, iuran dan biaya keanggotaan, layanan akreditasi, program berbasis biaya, dan program standar internasional. Nah, jadi ini merupakan sejarah singkat dari ANSI. ANSI sendiri dibentuk pada tahun 1918 ketika 5 perkumpulan teknik dan 3 badan pemerintah mendirikan American Engineering Standard Committee, yaitu AESC. Kemudian pada tahun 1928, AESC berubah menjadi ASA atau American Standard Association, dan kemudian di tahun 1966, ASA ditata ulang menjadi USASI, yaitu United States of America Standard Institute. Nama ANSI yang sekarang kita kenal ini baru digunakan mulai pada tahun 1969. Dan 5 perkumpulan teknik yang menciptakan pertama kali AESC ini adalah American Institute of Electrical Engineer, yang kedua American Society of Mechanical Engineer, yang ketiga American Society of Civil Engineer, yang keempat adalah American Institute of Mining Engineer, dan yang kelima adalah American Society for Testing and Materials. Atas perintah AIEE, mereka mengundang beberapa bagian dari pemerintah Amerika Serikat untuk bergabung demi melakukan organisasi standar nasional atau National Standard Organization, yang diantara terlibatnya adalah Department of War, Department of Navy, Angkatan Laut, dan Department of Commerce, Perdagangan. Nah, keanggotaan ASI ini terdiri dari berbagai kalangan, yaitu instansi pemerintah, organisasi, akademisi, badan internasional, dan individu. Nah, ANSI ini cukup sering digunakan ya. Jadi ANSI ini memiliki beberapa kegiatan internasional. Selain memfasilitasi pembentukan standar di Amerika Serikat, ANSI juga mempromosikan mengenai penggunaan standar Amerika Serikat secara internasional, mendukung kebijakan Amerika Serikat dan posisi teknis dalam organisasi standar internasional maupun regional, dan yang ketiga adalah mendorong adopsi standar internasional sebagai standar nasional jika sesuai. Institut adalah perwakilan resmi Amerika Serikat untuk dua organisasi standar dalam internasional utama, yaitu ISO dan IEC. Jadi yang mewakilkan Amerika Serikat itu adalah ANSC ya, untuk bergabung dengan ISO dan IEC. Yang selanjutnya adalah DIN atau Deutsche Industrie Normen yang berasal dari negara Jerman.
Pengertian DIN sendiri dalam bahasa Jerman, DIN adalah akronim dari Deutsche Institut for Normung, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut German Institute of Standardization atau Institut Jerman untuk Standarisasi. Organisasi DIN merupakan German ISO Member Body atau badan anggota ISO di Jerman. Sejarah singkat DIN pada tahun 1917 memiliki nama dengan singkatan NADI, NADI, dalam bahasa Inggris yang berarti Standardization Committee for German Industry, atau dalam bahasa Indonesia adalah Komite Standarisasi Industri Jerman. Kemudian pada tahun 1926, NADI berganti nama menjadi DNA. Nah, perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencerminkan bahwa organisasi tersebut sekarang menangani masalah standarisasi di berbagai bidang. Atau dengan kata lain, organisasi ini tidak hanya untuk menangani produk industri saja. Selanjutnya pada tahun 1975, barulah berubah lagi menjadi DIN dan sampai sekarang masih digunakan. Perubahan nama ini diikuti oleh pengakuan dari pihak pemerintah Jerman untuk menjadi badan standar nasional resmi bagi Jerman, sehingga berhak untuk menjadi perwakilan bagi setiap kepentingan Jerman di tingkat Eropa maupun di tingkat internasional pada umumnya. Yang selanjutnya adalah NNI atau Netherlands Normalische Instituut. Sesuai dengan namanya, NNI ini berasal dari negara Belanda. Dan yang terakhir adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia ya. Ini adalah standar yang dipegang oleh negara kita. Nah, SNI ini adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, yaitu BSN. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of Good Practice, yaitu mencakupi keterbukaan, transparansi, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, dan berdimensi pembangunan. Nah, penerapan SNI ini pada dasarnya bersifat sukarela. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Contohnya kita sebagai pengguna helm ya. Helm itu wajib menggunakan SNI. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk atau regulator. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang atau ilegal. Nah, selanjutnya adalah standar kertas gambar. X banding Y sama dengan 1 atau U2 atau X sama dengan YU2 yang menjadi persamaan pertama. Yang selanjutnya adalah X kali Y sama dengan 1 meter persegi atau X sama dengan 1 per Y, yaitu persamaan kedua. Dari kedua persamaan di atas, persamaan 1 dan 2, maka dapat disubstitusikan sebagai berikut. YU2 sama dengan 1 per Y, dan Y2 sama dengan 1 per X. Dengan membagi dua bagian sama besar, kertas A0, maka akan menjadi ukuran kertas A1, dan begitu seterusnya. Untuk mendapatkan kertas ukuran A2, A3, dan A4, selalu membaginya menjadi dua bagian sama besar. Nah, ukuran kertas gambar berpatokan pada A0 dengan luas 1 meter persegi. Perbandingan kertas gambar tipe A0 sama dengan A4. A0 dengan ukuran kertas 841 kali 1189 mm yang harus memiliki garis tepi sebesar 10 mm. Dan pada kertas gambar A1 dengan ukuran kertas 594 kali 841 mm sama memiliki garis tepi 10 mm. Yang A2 dengan 420 kali 594 mm, A3 297 kali 420 mm, dan A4 210 kali 297 mm. Dan ketentuan garis ukuran kertas dan garis tepi ini kita semua mengikuti standar ISO ya, itu standar internasional gambar teknik. Dan ada beberapa standar yang dikeluarkan oleh ISO. Yang pertama adalah aturan garis, yang kedua adalah dimensi, yang ketiga adalah penanda desimal, yang keempat adalah toleransi,
Nah, pada tentang toleransi ini akan kita bahas pada video selanjutnya ya, tentang toleransi dalam gambar teknik. Yang kelima adalah standar penulisan. Yang pertama adalah aturan garis. Macam-macam garis yang diatur dalam standar ISO memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya penggambaran ulir, garis potong, garis sumbu silinder, garis pengelasan, dan lain-lain. Jenis-jenis garis yang digunakan dalam gambar teknik ditentukan oleh beberapa gabungan bentuk dan tebal garis. Tapi jenis ini dipergunakan menurut peraturan ISO. Nah, menurut peraturan ISO ada 4 macam jenis garis. Di antaranya adalah garis kontinu, yaitu garis nyata atau garis tepi. Yang kedua adalah garis gores, yaitu garis pendek-pendek dengan jarak yang berhalangan. Yang ketiga adalah garis bergores, yang panjang dengan gores pendek di antaranya. Dan yang keempat adalah garis bergores. Adalah garis gores panjang dengan gores pendek batas-batas kedudukan yang bergerak. Nah, garis bergores ganda adalah garis gores panjang dengan gores pendek batas-batas kedudukan yang bergerak. Nah, kategori ketebalan tebal dan tipis garis kadang-kadang disebut lebar dan sempit. Harus dalam proporsi 1:2. Nah, selanjutnya adalah dimensi. Dimensi adalah tanda informasi ukuran dari suatu benda sehingga benda tersebut dapat dibuat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Elemen-elemen dimensi yang diatur dalam standar ISO yaitu peletakan nilai dimensi, tebal tipisnya garis dimensi, anak panah, garis pusat, penulisan angka ukuran, besaran sudut, garis bantu, penjelasan bahan yang dipakai, dan simbol. Nah, ini adalah elemen-elemen dalam dimensi. Yang pertama adalah nilai dimensi, tebal dan tipisnya garis dimensi, anak panah, garis pusat, penulisan ukuran dan angkanya. Yang tadi kayak sudah saya sebutkan, apa saja yang ada dalam dimensi. Nah, selanjutnya adalah penanda desimal. Penanda desimal yang direkomendasikan ISO adalah koma, misalnya angka pi. Sekarang harus ditulis sebagai 3,142 dan bukan 3.142. Dan misalnya ada angka jutaan, pemisahan angka 0 harus menggunakan spasi. Contohnya angka 1 juta, 1 juta harus direpresentasikan sebagai 1 spasi 000 spasi 000 dan bukan 1.000.000. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi adalah perbedaan antara dua nilai batas maksimum dan minimum dari ukuran atau jarak permukaan batas geometri suatu komponen yang harus diletakkan. Kedua nilai batas toleransi tersebut dapat dinyatakan sebagai penyimpangan atau deviation terhadap ukuran dasar yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, lebih mendetailnya tentang toleransi akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi di sini kita tentang secara umumnya dulu aja ya. Toleransi itu ada apa aja? Yang pertama adalah toleransi khusus, yang kedua adalah toleransi umum, yang ketiga adalah toleransi Swyan, dan yang keempat adalah toleransi geometri. Secara mendetailnya akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, standar ISO yang digunakan di Indonesia adalah yang pertama adalah ISO 9001 yang merupakan sistem manajemen mutu yang paling populer dan sempat diperbarui. Nah, ISO ini menaikkan efektivitas manajemen mutu dengan memanfaatkan pendekatan proses. Pendekatan proses yang maksud sini adalah aktivitas identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan peningkatan berkesinambungan. Nah, selanjutnya adalah ISO 14001 yang menitik beratkan kepada manajemen lingkungan. Selanjutnya adalah ISO 22000 yang berhubungan dengan sistem tata kelola keamanan pangan. Yang ketiga, ISP atau IEC 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi. Dan ISO TS 16949 merupakan spesifikasi teknis yang dikeluarkan sebagai sistem manajemen mutu pada industri otomotif. Selanjutnya ISO IEC 17025 merupakan standar yang berhubungan dengan tata kelola lembaga pengujian dan laboratorium. Selanjutnya adalah ISO 28000 yang merupakan standar sistem keamanan supply chain atau rantai pasokan. Dan yang terakhir adalah ISO 5001 yang merupakan standar yang ditetapkan sebagai sistem manajemen energi. Nah, di sini saya pengajar kelasnya adalah Muhammad Efadzani dan pada video-video selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Mubaroka dan Asari Ramadan. Jadi ini merupakan semua tentang standarisasi gambar teknik mesin.